Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menolong pada sesama. Hal ini yang dilakukan Dadang Heriadi 52 tahun asal Tasikmalaya pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di jalanan untuk disembuhkan. Lelaki berkepala plontos ini rela meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil PLN untuk menolong ODGJ sejak tahun 2007 yang lalu. Berkat modal SAJUTA sabar, jujur dan tawakal, Dadang Heriadi mendirikan sebuah yayasan Mentari Hati yang berlokasi di Jalan Letjen Masudi Noka M, 01 RT 01 RW 01 Mulyasari, Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lebih dari 200 ODGJ telah ditampungnya dan banyak mengalami kesembuhan, bahkan kini sudah ada yang menikah. Seperti apa kisahnya? Berikut wawancara eksklusif libertymax.com dengan Dadang Heriadi, pendiri Yayasan Mentari. Saya dulu pernah kerja di PLN Profit Ring Jabar ya, di Bandung. Kebetulan saya kerjanya se-Jawa Barat, ngebangun-bangun sud gitu kan. Ya alhamdulillah mungkin udah ditakdirkan sama Allah. Tahun 2007 saya ditugaskan ke Tasikmalaya, Tasik Garut dan Tasik Karangtengah. Di situ saya sambil ngurus saudara-saudara kita yang terlantar, ODGJ yang terlantar. Ada panggilan hati, panggilan jiwa. Ngurus saudara-saudara kita yang benar-benar nggak tahu orang mana dan keluarganya siapa. Ya alhamdulillah 2007 mulai ngurus saya sambil kerja waktu itu. Pas 2008 semenjak ini dilegalisasikan, dibentukkan ke yayasan, saya juga mengundurkan diri dari pekerjaan. Soalnya kalau saya sambil bekerja nggak fokus untuk mengurus saudara-saudara kita seperti ini. Itu makanya saya waktu itu sempat orang tua saya kecewa lah sama saya selama 2 tahun. Tapi saya punya kekuatan, yang penting istri saya yang mendukung. Ya alhamdulillah dari situ berkat dukungan istri jalan terus. Ya alhamdulillah orang tua juga selama udah 2 tahun dia sekarang bangga punya anak seperti saya ini. Gitu ya, waktu itu mau berangkat ke Pelabuhan Ratu ke Sukabumi untuk pendataan daerah Ubru ke Pelabuhan Ratu. Nah di situ saya kan biasa ngambil SPJ dulu ke kantor. Di kantor kan waktu mau berangkat ke lapangan ke sana saya makan dulu di kantin di depan kantor. Nah sementara saya makan di tempat yang bersih, enak, nyaman. Sementara saudara kita di seberang sana makannya di tempat sampah. Yang dimakan apa? Sisa-sisa nasi, sisa daging, dan sisa apa? Ikan campur yang hidup belatung. Saya punya, ya Allah kata saya, ini orang, ini manusia sama dengan saya, cuma nasibnya aja yang ngasih. Makanya dari itu saya lari ke kantin ngambil nasi, ikan, daging sama tempe tahu ya, mungkin dengan air mineral saya kasih. Ya alhamdulillah di situ dilihatnya kita sambil nggak enak juga sih, nggak tega gitu kan. Tadi aja sama belatung udah enak mungkin ya, sekarang apalagi yang bersih enak. Nah di situ saya pas dipanggil sama atasan saya untuk berangkat, ya berangkat. Tapi waktu di jalan saya kepikiran terus, lalu saya ngomong sama atasan saya, Pak, tadi saya melihat saudara kita seperti ini ceritain seperti tadi. Seandainya nanti saya ngurus saudara-saudara kita seperti ini bagaimana? Wah itu mah ide gila. Ya emang buat orang gila kata saya kan bilang gitu. Pokoknya kita gak usah mikir yang macam-macam kata atasan saya. Udah kita pikirin kerjaan aja di lapangan nanti gitu. Tapi saya kepikiran terus Pak. Kepikiran terus ya, pokoknya saya pengen secepatnya pulang ke rumah. Pengen bilang sama istri. Apakah istri mendukung? Enggak. Ya alhamdulillah hari Jumat saya pulang nyampe tengah malam ke rumah. Dan kebetulan atasan saya masih nggak mau pulang, katanya mau diem aja di base camp di Pelabuhan Ratu gitu. Saya pulang bawa mobil sendiri ke sini. Pas nyampe ke sini tengah malam saya dia kasih kopi air sama istri. Saya sekalian ngomong, Mah kemarin si bapak ngelihat saudara kita begini
seandainya nih papa nanti punya rencana untuk ngurus saudara-saudara kita seperti ini, bagaimana menurut mama gitu kan. Jadi istri alhamdulillahnya bilang begini, papa tumben punya istilahnya apa ide-ide yang seperti itu gitu. Ya mungkin ini kalau seandainya nanti jadi mungkin udah takdir gitu. Gimana mah kata saya, pokoknya saya mah gimana kata suami saya, apalagi ini jalan kebaikan, saya mendukung, saya ikut aja gitu. Nanti seandainya si papa keluar dari kerjaan, fokus untuk mengurus saudara kita seperti ini, gimana pak? Ya apa-apa, apalagi ini jalan kebaikan, hidup kita di dunia ini tidak akan 1000 tahun gitu kan, kata itu. Alhamdulillah saya rangkul istri pak, makanya the best lah istri saya. Terus terang susah untuk mencari istri seperti istri saya. Itu pak, berkat dukungan istri. Walaupun dari situ saya berjalan kan, pas pokoknya 2007 saya mulai berjalan ngurus pak. Di situ berjalan tambah banyak ya orangnya pak. Wah ini nggak mungkin kan, ilegal gitu. Makanya saya legalitaskan, daftar ke notaris, dinas sosial, kota provinsi gitu. Ya di situ berjalan 2008 itu pas, semenjak itu pokoknya kita berjalan dari 2007 bulan Mei kalau nggak salah, hampir setahun lah berjalan sampai 2008 bulan sekian. Waktu itu saya legalitaskan, bentukan ke yayasan. Ya alhamdulillah di situ saya sambil mengundurkan diri. Makanya itu saya bilang ke orang tua, kok kenapa kamu mengundurkan diri, malah fokus ngurus orang gila, katanya gitu kan. Enggak pak, nggak apa-apa, pokoknya saya mau dan diniatkan, yakin aja adanya Allah, yakin aja pokoknya yang ngasih rezeki itu Allah, pokoknya saya meyakin adanya Allah gitu. Makanya yakin adanya Allah, sampai debat saya sama orang tua, yakin adanya Allah juga kan harus ada syariat, orang lain jadi guru, orang lain jadi bengkel, jadi ini gitu. Ya saya istilahnya syariatnya terus gila, kalau gilanya kan kamu dari jalan, siapa yang mau tanggung jawab, kembali lagi kan ke yang maha kuasa gitu kan gitu. Pokoknya saya mah 2 tahun orang tua kecewa sama saya datang silaturahmi ke rumah diusir, saya datang kalau hari-hari raya, hari besar datang ke rumah orang tua diusir. Pokoknya selama 2 tahun orang tua kecewa sama saya, tapi alhamdulillah sekarang orang tua bangga punya anak seperti saya gitu, Pak. Awal modalnya pak, saya 1 juta pak, sabar, jujur, tawakal, itu aja pak, dengan keyakinan ada Allah gitu pak. Ya emang itu juga kan istri sampai ya dipelorot-pelorotin lah pak, awal-awalnya itu pak perjuangan. Tapi alhamdulillah dengan didukungnya sama istri, rela untuk biarin habis nggak apa-apa. Yang penting kita bisa hidup, bisa makan untuk saudara-saudara kita itu pak. Makanya alhamdulillah lah berkat dukungan istri. Dan alhamdulillah dengan kita istilahnya walaupun pas ngurus itu di rumah tetangga-tetangga komplain, RT RW komplain sama kita, tapi alhamdulillah dengan banyak kita sosialisasi, pendekatan sama mereka, ada yang ngebangun tetangga, kita bantuin ngakut batunya, ngakut pasirnya, sama ODGJ itu di bareng-bareng, yuk bantuin nih saudara kita lagi ngebangun. Terus ada yang ngebenerin selokan di bawah ODGJ, yuk kita bantuin bersihinnya gitu. Alhamdulillah, makanya dari situ kata-kata tetangga, oh ternyata mereka berguna juga, bermanfaat juga buat kita, tidak ngeganggu gitu. Makanya dari situlah awal mulanya kita didukung sama mereka, sama warga sekitar dan RT RW di situ pak. Alhamdulillah di situ makanya kita tekadkan untuk dibentukan ke yayasan. Ya alhamdulillah 2008 berbentuk ke yayasan, dan saya sambil mengundurkan diri. Kalau teman-teman ya pokoknya saudara-saudara mah pokoknya ke saya itu ngomongnya orang bodoh aja, keluar dari kerjaan, manusiawi juga sih, manusiawi pak. Nah itulah cerita itu. Pokoknya saya waktu itu ngambilnya dari daerah Padayungan pak, 5 orang. Kalau dulu di kota Tasik ini gampang banget pak, ngambil nyari ODGJ. Pokoknya di Padayungan aja udah dapet 5. Awalnya saya ngambil 5 orang pak. Benar-benar saya udah ditekadkan yang bulat, dari rasa hati yang ikhlas, benar-benar udah nggak ada rasa takut, rasa jijik, rasa itu udah benar-benar ada. Kita berani aja bawa ke rumah, dicukurin, dimandiin, dibersihin aja pokoknya, diurus. Alhamdulillah awalnya dari situ saya 5 orang
sampai sekarang lah, sampai ratusan gitu Pak, berjalan dengan lancar. Kalau sekarang ada 200 Pak, cuman yang udah sehat-sehat udah banyak Pak. Udah banyak yang udah pulang, bahkan saya paling jauh nganterin mereka ke Kupang, ke Manado, yang baru-baru ini ke Makassar, yang udah sehat. Alhamdulillah kalau saya dari mulai awal pengambilan sampai sekarang, sebetulnya saya suka, tapi mohon maaf, amit-amit ya, kedepannya jangan sampai kejadian. Pokoknya nggak ada tantangan Pak, walaupun orang itu lagi agresif dan ini, kalau udah kepegang sama saya, mereka nurut semua. Belum nggak ada berontak, nggak ada ini. Yang penting kita didatangkan hati dengan yang ikhlas Pak. Hati ikhlas, kita diniatkan itu, insya Allah semuanya lancar. Pokoknya kita diniatkan jangan karena manusia, jangan pengen dipuji sama manusia, kita pengen dipuji mas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin lancar segalanya Pak, dengan hati ikhlas yang tulus, benar-benar datang dari hati kita yang bersih, insya Allah lancar semuanya. Alhamdulillah, dengan kita awal-awalnya dulu sosialisasi dengan teman-teman dulu Pak. Alhamdulillah waktu itu 2009 kita didatengin dari media cetak. Waktu itu pertama kali saya di media cetak, pokoknya kayak tajuk, kayak radar, kayak itu kan. Dari situ mulai agak ada yang bantu-bantu, oh ternyata di sini ada yang ngurus ODGJ semacam ini gitu. Terus dari situ masuk ke Radar TV, masuk ke TV One, mulai banyak orang-orang yang mengetahui Pak, ya pada datang membantu saudara-saudara kita yang seperti ini. Makanya saya selalu sekarang terima kasih sekali sama donatur-donatur yang telah membantu kami Yayasan Mentari Hati di sini. Benar-benar terima kasih. Mudah-mudahan donatur yang telah membantu kami di Yayasan Mentari Hati ini dikasih kesehatan, panjang umur dan sukses selalu. Yang mereka lagi dijalankan usahanya mau apapun, pokoknya dikasih sukses. Itu makanya saya beribu-ribu terima kasih kepada donatur yang telah membantu Yayasan Mentari Hati. Kalau anak itu waktu itu kan masih SMP ya, masih mungkin agak gengsi-gengsi gitu, makanya dia sering dibully sama teman-temannya, diomong-omongin. Ya sempat ngomong juga sama saya gitu, Pak, lah udah nggak usah ngurusin orang-orang seperti ini. Tapi saya dengan ngasih arahan, ngasih pengertian, ngasih ini, mereka, dia ngerti juga. Pas dia SMA, dia malah bangga sama teman-temannya. Oh, saya mah bangga punya orang tua saya berani udah bisa ngurus saudara-saudara kita ODGJ yang terlantar seperti ini. Bapak kamu mau boleh tentu bisa kan, seperti itu, udah bisa membalikan. Jadi sekarang anak saya udah benar-benar sehati dengan saya, dengan istri. Harapan ke depan saya sekarang udah punya lahan sendiri, tapi lahan ini belum mendukung untuk aktivitas saudara-saudara kita di sini. Saya berharap sekali sekarang pengen punya pengen memperluas lahan supaya mereka ada aktivitas, dan mudah-mudahan nanti aktivitasnya kan punya kandang sapi, kandang kambing untuk bercocok tanam, bahkan kita pengen beternak lele. Nanti di sini saudara-saudara kita kan otomatis mereka ada aktivitas, dan otomatis nanti mereka punya keahlian. Mereka udah sehat, pulang ke rumah udah punya keahlian. Bahkan saya berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Yayasan Mentari Hati ini dikasih berlimpah rezeki. Nanti kalau udah sehat pulang ke rumah, mereka ahlinya di bidang sapi atau kambing, nanti sediakan kandangnya, kasih hewannya. Itu cita-cita saya atau harapan saya ke depan. Dan saya juga minta doanya sama donatur atau siapapun yang mau istilahnya membantu saudara-saudara kita ini untuk mencari solusi untuk pembebasan lahan, memperluas ke belakang. Saya benar-benar mohon doa restunya dari saudara-saudara kita yang di luar sana. Mudah-mudahan saya dilancarkan, digampangkan untuk mendapatkan memperluas lahan ke belakang.